Proses aging atau penuaan dialami oleh setiap manusia, tidak terkecuali wanita. Salah satu hal yang normal terjadi ketika proses penuaan itu berlangsung adalah periode perimenopause. Olahraga atau latihan fisik terbukti secara ilmiah bermanfaat dalam pencegahan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kronis dan degenerasi, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, kanker payudara, kanker usus besar, stroke, obesitas atau kegemukan, dan dislipidemia. Olahraga juga bermanfaat bagi wanita yang mengalami perimenopause, seperti mencegah penurunan massa tulang, meningkatkan kekuatan otot, mencegah jatuh atau roboh akibat penurunan koordinasi dan penurunan keseimbangan, memperbaiki profil lemak, melindungi pembuluh darah dari pembentukan aterosklerosis dan trombosis, dan mengendalikan gula darah. Kita bisa bagi secara sederhana menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah latihan jantung paru atau cardiorespiratory, kemudian latihan kekuatan otot atau strength training, kemudian latihan kelenturan otot atau latihan flexibility, dan yang terakhir adalah latihan neuromotorik seperti keseimbangan, koordinasi, dan proprioseptif. Pemanasan dan peregangan itu sangat penting dilakukan untuk memulai setiap aktivitas olahraga. Lakukan 8-10 peregangan pada otot-otot besar yang sering dipakai kita dalam beraktivitas dan berolahraga, seperti bagian atas, dada, bahu, lengan, kemudian perut, punggung, pinggang, kemudian ekstremitas bawah seperti paha dan betis. Lakukan peregangan statis yang dilakukan 10-30 detik dan dilakukan atau diulangi 2-3 kali repetisi. Untuk latihan jantung dan paru atau cardiorespiratory, sering juga disebut latihan aerobik, kita bisa melakukan beberapa pilihan seperti jalan cepat, sepeda statis, sepeda outdoor, treadmill, elliptical, berenang, atau mungkin senam aerobik. Lakukan latihan aerobik dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Bagaimana caranya? Anda cukup melihat atau merasakan dari cara Anda berbicara dan bernyanyi. Kalau ketika Anda berolahraga dan Anda masih bisa berbicara dan bernyanyi, maka disitulah intensitasnya ringan. Kalau Anda bisa berbicara tetapi sulit untuk bernyanyi dalam artian nafasnya berat, maka itu sedang.
Kalau intensitas berat, Anda akan merasakan sulit untuk berbicara maupun bernyanyi. Nah, pilih intensitas yang aman bagi Anda dengan memilih intensitas ringan sampai sedang. Kemudian lakukan olahraga tersebut secara rutin dengan durasi 150 menit per minggu secara total. Atau Anda bisa lakukan 3-5 kali per minggu kurang lebih 30 menit untuk latihan aerobik. Untuk latihan penguatan otot, Anda bisa melakukan 8-10 latihan kekuatan otot pada otot-otot mayor. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah otot lengan, otot dada, otot bahu, otot punggung, otot pinggang, otot perut, maupun otot paha dan otot betis. Anda bisa lakukan menggunakan latihan kalistenik atau menggunakan berat badan Anda sendiri, misalnya push up, sit up, atau pull up, atau Anda bisa menggunakan alat-alat bantu seperti karet latihan, dumbbell, atau weight machine yang ada pada tempat fitness. Lakukan latihan sebanyak 2-3 kali per minggu dengan hari yang tidak berurutan. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan waktu recovery atau waktu pemulihan pada otot Anda sehingga Anda tidak mengalami cedera. Anda juga bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah sebagai media bantu, seperti misalnya menggunakan kursi atau meja untuk mendukung latihan Anda di rumah.
Latihan neuromotorik seperti latihan keseimbangan dan koordinasi juga sangat penting, karena hal tersebut akan memberikan efek yang menguntungkan, yaitu mencegah roboh atau jatuh akibat dari penurunan koordinasi dan proprioseptif. Seiring dengan bertambahnya usia, maka terjadi penurunan keseimbangan dan koordinasi. Latihan dan keseimbangan dan koordinasi menjadi sangat penting untuk mencegah risiko roboh atau jatuh. Latihan ini dapat dilakukan ketika Anda sedang berlatih aerobik atau kardiorespiratory maupun latihan penguatan atau strength training. Berikut adalah contoh latihan keseimbangan dan koordinasi. Latihan kelenturan otot atau fleksibilitas sangat penting untuk menjaga kelenturan otot Anda. Anda bisa melakukan latihan kelenturan otot bersamaan dengan latihan kekuatan. Sama pada 8-10 otot mayor atau otot besar yang sering Anda pakai untuk beraktivitas. Lakukan peregangan statis selama 10-30 detik dengan 2-3 kali pengulangan. Untuk latihan kelenturan, Anda bisa lakukan sesering mungkin. Untuk Anda yang sering melakukan pekerjaan dengan posisi yang statis, misalnya duduk di meja, maka Anda bisa melakukan peregangan tersebut dan latihan flexibility tersebut setiap 2-3 jam.